Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistian Hidayat dengan NIM 2341022P, dimana saya akan menjelaskan tentang inverse dan metode eliminasi Gauss dengan dosen pembimbing Ibu Rita Anggraini, jurusan Teknik Sipil Universitas Palembang. Inverse dan metode eliminasi Gauss, mata kuliah kalkulus 4 yang disusun oleh Sulistian Hidayat dengan NIM 2341022P dengan dosen pembimbing Ibu Rita Anggraini, Universitas Palembang. Inverse. Secara sederhana, pengertian inverse adalah suatu kebalikan atau lawan dari sesuatu. Inverse digunakan dalam beberapa topik perhitungan matematika seperti fungsi dan matriks. Fungsi inverse sendiri adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika berbicara mengenai rumus inverse, mungkin kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan fungsi dari inverse. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Inverse merupakan kebalikan atau lawan dari sesuatu, sedangkan fungsi inverse adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Perlu untuk diingat adalah baris merupakan susunan dari horizontal, sedangkan kolom merupakan susunan vertikal. Inverse matrix. Sedangkan inverse matrix menjadi salah satu metode untuk menyelesaikan soal dalam sebuah matriks. Sebelum menggunakan rumus inverse untuk matriks, yang harus dilakukan sebelum melakukan mencari inverse, maka harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan ini adalah nilai yang bisa dihitung melalui unsur-unsur matriks persegi. Inverse matriks ini merupakan sebuah kebalikan dari kedua matriks. Metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara mengubah matriks koefisien menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah dengan langkah-langkah operasi baris dasar. Proses ini melibatkan eliminasi variabel dari setiap persamaan, sehingga pada akhirnya kita dapat menentukan solusi dari sistem tersebut. Apa metode eliminasi Gauss? Dalam matematika, metode eliminasi Gaussian dikenal sebagai algoritma reduksi baris untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini terdiri dari serangkaian operasi yang dilakukan pada matriks koefisien yang sesuai. Kita juga dapat menggunakan metode ini untuk memperkirakan hal-hal berikut. 1. Peringkat matriks yang diberikan. Yang kedua, penentu matriks persegi. Dan yang ketiga, kebalikan dari matriks yang dapat dibalik. Untuk melakukan reduksi baris pada suatu matriks, kita harus menyelesaikan serangkaian operasi baris dasar untuk mentransformasikan matriks tersebut hingga bisa mendapatkan sebanyak mungkin 0 di sudut kiri bawah matriks. Artinya matriks yang diperoleh haruslah matriks segitiga atas. Ada 3 jenis operasi baris dasar mereka. 1. Menukar 2 baris, dan ini dapat dinyatakan dengan rotasi, misalnya R2, R3. Yang kedua, mengalihkan baris dengan angka bukan 0, misalnya R1 sampai K R2, di mana K adalah angka bukan 0. Yang ketiga, menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, misalnya R2 plus 3 R1. Matriks yang diperoleh akan berbentuk eselon baris. Matriks dikatakan dalam bentuk eselon baris tereduksi bila semua koefisien utamanya sama dengan 1.
dan setiap kolom yang membuat koefisien utama mempunyai 0 di tempat lain. Bentuk akhir ini unik, itu berarti tidak bergantung pada urutan operasi baris yang digunakan. Kita dapat memahami hal ini dengan lebih baik dengan bantuan contoh yang diberikan di bawah ini. Contoh soal inverse. Selesaikan persamaan di bawah ini. X1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 4. 3x1 dikurang 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 2. 5x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3 sama dengan min 4. Buat dalam bentuk matriks 1, 2, 1 x1 sama dengan 4, 3 min 4 min 2 x2 sama dengan 2, 5, 3, 5 x3 sama dengan min 1. Determinan A. Determinan A sama dengan 1, 2, 1 3 min 4 min 2 5 3 5. Didapatkanlah sama dengan 1 min 4 min 2 3 5 ditambah 2 3 min 2 4 5 ditambah 1 3 min 5 5 3. Dan didapatkanlah di sini jawabannya sama dengan 1 dikali dalam kurung min 4 dikali 5. Di sini min 4 dikali 5 didapat dari persilangan dari min 4 dan 5 dikali, setelahnya 3 dikali dalam kurung min 2 sama dengan min 14. Di sini kita dapat perkalian dari yang pertama tadi, yang didapat adalah min 14, dan yang kedua sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 5 tutup kurung min 5 dikali buka kurung min 2 sama dengan didapatnya hasil min 50. Yang ketiganya sama dengan 1 dikali buka kurung 3 dikali 3 min 3 dikali buka kurung min 5 tutup kurung sama dengan hasilnya 29. Dan didapatkanlah hasil dari min 14 ditambah min 50 ditambah 29, dapatkanlah hasil sama dengan min 35. Membuat kofaktornya. Di sini kita akan membuat kofaktornya. Di sini ada 1 2 1 3 min 4 min 2 5 3 5. Dapatkanlah di sini plus A11 min A12 min 13 min 21 plus A22 min A23 plus A31 min A32 plus A33. Sini kita buat menjadi yang di bawah ini itu A11 sama dengan min 14 min 2 3 5. Di sini didapatkanlah hasil min 14. Min 14 ini didapatkan dari hasil dari perkalian dan pengurangan dari min 4 dikurang 5 min 4 dikali 5 dan 3 dikali min 2. Didapatkanlah hasil min 14. Dan di sini juga ada A21 2 dikali 5 3 dikali 1 dapat sama dengan 7. Untuk A31 sama dengan yang sebelumnya 2 dikali min 2 dan 4 min 4 dikali 1. Dapatkanlah pengurangan menjadi dapatkan 0. Di sini juga ada A12 3 min 2 5 5.
didapatkanlah hasil min 25, dan A22 didapatkanlah hasil 0, dan A32 didapatkanlah hasil min 5, A13 didapatkanlah hasil 29, A23 didapatkanlah 7, dan A33 didapatkanlah min 10. Setelah tadi didapatkan nilai kofaktornya, kita masukkan nilai dari yang kita dapatkan dari kofaktor tadi. Di sini min 14, min 25, 29, min 7, 07, 05, min 10 yang didapatkan dari hasil dari kofaktor sebelumnya. Kemudian setelah kita masukkan, kita buat transposnya. Di sini kita membuat transposnya buat secara dibalik, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Di sini ada min 14, min 7, 0, min 25, 0, 5, 29, 7, min 10. Kita balik dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Inverse. Di sini kita masukkan hasil yang dari penjelasan yang tadi dengan rumus 1/35. Di sini kita dikalikan dengan B. B ini yaitu min 14, min 7, 0, min 25, 0, 5, 29, 7, min 10. Dapatkan dari hasil yang tadi, sudahnya mendapatkan hasil min 70. Min 70 ini didapatkan dari hasil min 14 dikali 4, min 7 dikali 2, 0 dikali min 1, didapatkanlah hasil min 70, dan seterusnya min 105 dan 140. Lalu dikali lagi ke 1 dikali dengan 1/35, didapatkanlah hasil 2, 4, min 4, dan dimasukkan menjadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan min 4. Baiklah, setelah kita menyelesaikan contoh soal inverse, lalu kini kita masuk ke contoh soal metode eliminasi Gauss. Di sini ada contoh soal dengan selesaikan persamaan di bawah ini. X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 sama dengan 3. 2X1 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan 11. 3X1 ditambah 2X2 ditambah 3 ditambah X3 sama dengan min 5. Persamaan di atas kita ubah menjadi, di sini ada 1, 2, min 3. X1 nya sama dengan 3, dan 2 min 1 min 1, X2 nya sama dengan 11. Kemudian 3, 2, 1, X3 nya sama dengan min 5. Matriks yang diperluas menjadi 1, 2, min 3, 3, 2, min 1, min 1, 11, 3, 2, 1, min 5. Kurangi baris kedua dengan 2/1 kali baris pertama, dan baris ketiga dengan 3/1 kali baris pertama. Sini kita buat contoh perkaliannya, yaitu 2 min 2/1 dikali 1 dapatkan hasil 0, dan min 1 min buka kurung 2/1 dikali 2 sama dengan 5, dan min 1 dikurang buka kurung 2
2/1 dikali buka kurung min 3 dapatkan hasil 5, dan 11 dikurang buka kurung 2/1 dikali 3 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan yang di bawahnya, yaitu sama dengan 3 dikurang buka kurung 3/1 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurang 3/1 dikali 2 sama dengan min 4. 1 dikurang 3/1 dikali buka kurung min 3 sama dengan 10, dan min 5 dikurang 3/1 dikali 3 sama dengan min 14. Dan didapat hasil dari atas tadi, kita masukkan nilainya tadi 1, 2 min 3, 0 min 5, 5, 0 min 14, 10, yaitu dapatnya 3, 5 min 14. Sekarang kurangi baris ketiga dengan cara min 4 per min 5 atau 4/5 kali baris kedua dengan cara yaitu min 4 dikurang 4/5 dikali buka kurung min 5 sama dengan 0. Kemudian 10 dikurang 4/5 dikali 5 sama dengan 6, dan min 14 dikurang 4/5 dikali 5 sama dengan min 18. Kemudian kita masukkan matriksnya menjadi 1, 2 min 3, 0 min 5, 5, 0, 0, 6, yaitu 3, 5 min 18. Dengan langkah ini, matriks koefisien X direduksi, lalu kolom kanan kiri kembali ke posisi semula. Seperti di bawah ini, 1, 2 min 3, X1 sama dengan 3, 0 min 5, 5, X2 sama dengan 5, dan 0, 0, 6, X3 min sama dengan min 18. Dengan substitusi mundur, maka dengan baris paling bawah, mulai dengan baris paling bawah. Di sini ada 6x3 sama dengan min 18, x3 min 18/6, dan dapatkanlah x2 sama dengan min 3. Kemudian min 5 x2 ditambah 5x3 sama dengan 5. Min 5 x2 sama dengan 5 dikurang 5 dikali 3, dan x2 sama dengan 5 kurang 5 dikali buka kurung min 3 dibagi 5, dapatkanlah hasil x2 sama dengan min 4. Kemudian x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 sama dengan 3. X1 sama dengan 3 dikurang 2, X2 ditambah 3x3. X1 sama dengan 3 dikurang 2 dikali buka kurung min 4 ditambah 3 dikali buka kurung min 3, dan dapatkanlah hasil X1 sama dengan min 2. Kemudian didapatkanlah eliminasi Gauss yang didapat dari X3 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 4, X1 sama dengan min 2. Terima kasih karena sudah menonton video saya tentang inverse dan metode eliminasi Gauss. Jangan lupa like dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.